Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di sore yang berbahagia ini? Tentunya mudah-mudahan kita berharap Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sahabat keluarga muslim, pada sore ini kita akan membahas yang lagi viral di mana wabah virus corona ini telah menyebar di berbagai wilayah khususnya Cina dan di daerah Wuhan tepatnya dan Huanggang. Nah, dari data yang beredar dan informasi yang banyak kita dapatkan bahwasanya penyebab sampai saat ini masih belum ditemukan apa penyebab utamanya. Dan bahkan untuk pengobatan atau vaksinnya ini para ilmuwan masih juga dalam penelitian. Nah, walaupun demikian, otoritas Cina mengklaim dari 170 yang meninggal, kemudian lebih dari 1.900 orang yang terinfeksi, ada 60 warga mereka yang dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang. Walaupun belum dirincikan bagaimana cara pengobatan dan penanganannya. Oleh karena itu, sahabat Gom Muslim, hari ini kita akan membahas tentang novel coronavirus yang lagi viral saat ini bersama salah seorang dokter kita sudah hadir di sini yaitu Dr. Rosadi Aziz Rahmat. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok sudah hadir bersama kita di sini di Bincang Sehat. Nah, dari informasi yang beredar ini kan sangat banyak sekali kita melihat dok informasi tentang virus atau novel coronavirus ini berbahaya sekali sehingga di Wuhan itu diisolasi seperti itu. Nah, kami ingin dari sisi medis sebenarnya virus corona ini gimana sih dok? Apakah ini memang sudah ada dari dulu, sudah dikenal di kalangan medis atau emang ini betul-betul baru ditemukan seperti itu? Silakan dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat keluarga muslim di mana saja dapat menyimak acara ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit atau suatu virus yang sedang banyak dibicarakan dan menyebarkan banyak ketakutan di antara kita semua. Nah, yaitu mengenai coronavirus. Coronavirus itu sendiri apa? Coronavirus adalah sebuah kelompok jenis virus. Jadi virus itu ada beberapa jenis. Nah, termasuk salah satunya adalah kelompok coronavirus namanya. Nah, kelompok coronavirus ini umumnya dia ada beberapa tipe yang dikenal menginfeksi manusia. Nah, sejauh ini dari referensi yang kita baca ada 7 yang menginfeksi ya. 4 diantaranya adalah coronavirus yang memang biasa menginfeksi, menyebabkan kita sakit selama ini. Namun ada jenis coronavirus juga yang dia justru biasa terdapat pada hewan, namun belakangan dijumpai dia dapat menyebar dari manusia ke manusia. Nah, yang pertama dulu pada tahun sekitar 2002-2003 itu ada SARS namanya. Nah, disebabkan oleh SARS coronavirus. Nama virusnya ini adalah SARS coronavirus, nama resminya. Lalu sekitar tahun 2012 kita juga dihebohkan oleh MERS. Ini yang ditularkan melalui unta ya, kejadian di Arab Saudi, disebabkan oleh MERS coronavirus atau MERS-CoV. Nah, belakangan ini pada akhir Desember hingga saat ini bulan Januari itu muncul virus corona yang baru yang belum klasifikasikan atau dikelompokkan ke kelompok yang sebelum-sebelumnya. Sehingga dinyatakan ini diberi nama menjadi
2019 novel coronavirus nCoV 2019 nCoV ini nama resmi untuk jenis virus ini. Virus ini adalah virus jenis yang baru ditemukan dan baru diketahui dapat menginfeksi, dapat tertular dari manusia ke manusia. Virus SARS, MERS, maupun yang nCoV ini sebelumnya itu dikenali adalah virus yang menular dari hewan ke hewan, namun tidak dikenal ke manusia. Biasa hewannya adalah jenis hewan liar. Itu adalah jenis coronavirus. Jadi ini memang bisa kita katakan baru jenis virusnya, namun kelompoknya memang kelompok yang sudah lama. Oke, masih mungkin bisa dikatakan satu genus atau satu keluarga dengan Ya, SARS, satu famili, ya. satu famili dok ya, dengan SARS dan MERS itu MERS, juga ya. dok. Nah, kalau tingkat dari bahayanya ini kan kalau kita baca informasi kalau SARS itu sampai ribuan juga dok ya, terinfeksi seperti itu, dan bahkan kalau kita lihat data yang meninggal itu cukup banyak timbang dari coronavirus ini, itu hanya 170 sampai saat ini seperti itu. Ini menunjukkan apakah lebih berbahaya SARS itu ketimbang coronavirus ini dok? Baik, kalau kita berbicara mengenai data ya, nah kita menyatakan virus ini termasuk tingkat bahayanya sampai sejauh mana, itu tidak bisa hanya dengan melihat kejadian kasus per kasus. Misalnya ada mungkin kita lihat orang yang meninggal, kok sepertinya berat sekali dia pada saat menjemput ajalnya itu karena nCoV ini. Namun seharusnya yang kita gunakan adalah data. Kita berbicara mengenai data. Data yang digunakan untuk menyatakan ini virusnya mematikan atau tidak, tingkat mematikannya sampai sejauh mana, itu adalah case fatality rate namanya. Jadi berapa kematian yang terjadi dari yang mengalami kasus tersebut. Nah, kalau kita lihat datanya, misalnya kasus SARS ya, pada tahun 2002-2003, itu ada 8.437 kasus. Dan yang meninggal ada 813. Ini sekitar 3%. 3% itu dalam jangka 1 tahun dok ya? Iya, artinya 3 dari 100 warga yang mengalami SARS Itu meninggal. itu meninggal. Nah, sementara MERS yang kejadiannya belum terlalu lama pada tahun 2012, itu ada sekitar 2.494 kasus, hampir 2.500, dan yang meninggal itu mencapai 858 orang. Ini lebih banyak tentunya dok ya? Lebih banyak. Nah, ini kira-kira 34%. Jadi 34 dari tiap 100 orang yang mengalami MERS itu akan meninggal. 1 dari 3 orang yang mengalami MERS itu akan meninggal. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwasanya SARS memang dia menyebar sangat cepat dan sangat banyak. Ini sampai 8 ribuan tadi ya. Sementara MERS itu hanya 4 ribuan. Namun 2 ribuan maksudnya. Namun yang meninggal kalau SARS itu bila dibandingkan dengan MERS. itu ini justru mematikan yang betul MERS. Iya. Nah, bagaimana dengan coronavirus yang ketiga ini, yang novel coronavirus? Itu dari data yang kita dapati Ini terus bertambah sepertinya dok ya? Ya, ini data terbaru yang kita dari dapat. Dari WHO dok? Ya, gabungan dari beberapa data ini. Pukul 4.40 sore ini waktu Indonesia Barat. Berarti baru saja nih dok ya? Baru saja, sekitar setengah jam yang lalu. 7.911 kasus. Dan yang meninggal masih 170. Ini artinya 3%.
dan tidak sampai sih. Kalau kita lihat hitungan ini adalah 2,4%. Mhm. Tapi Bahkan ini di kan, bawah SARS. tapi ini belum selesai kan seperti itu dok. Maksudnya Belum selesai. kasus atau ya wabah ini terus masih berjalan sampai saat ini Benar. seperti itu. Nah, sebenarnya dok bagaimana efeknya ketika virus ini masuk ke tubuh manusia dok? Hmm. Nah, seperti kebanyakan virus-virus yang lain juga yang menyerang saluran napas, Iya. ini memiliki gejala yang tidak spesifik. Tidak bisa kita katakan ini pasti karena coronavirus yang SARS, MERS, ataupun coronavirus yang lain, ataupun virus influenza yang lain, H5N1 Iya. misalnya. Tidak bisa kita simpulkan seperti itu, karena gejalanya ini mirip. Ada demam, ada batuk, dan ada sesak napas. Oke, ini hampir semua virus-virus yang lain seperti SARS, MERS, kemudian yang lainnya juga, influenza juga ini ada seperti Iya. itu gitu dok ya. Ada, Oke. selalu ada gejala dan tanda-tanda seperti ini. Demam, batuk, dan sesak napas. Iya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dia sebagai atau terduga terkena coronavirus? Iya. Nah, itu kita ketahui dari riwayat perjalanan yang dia lakukan. Nah, sehingga ini dokter-dokter biasa juga disosialisasikan ketika ada pasien yang dengan keluhan demam, batuk, dan sesak napas, ini juga ditanya riwayat perjalanannya. Biasa dokter akan menanyakan, adakah riwayat perjalanan ke negara yang sedang mewabah? Iya. Asal dari virus ini dok ya. Asal virus ini. Tidak ada misalnya. Kemungkinan kedua, adakah kontak dengan orang yang baru saja melakukan perjalanan ke negara yang mengidap tersebut? Oke, itu salah satu yang mungkin bisa untuk mengetahui dok ya, membantu selain dari mungkin flu, demam, diare dan sebagainya. Ini mungkin susah untuk menegakkan bahwasanya itu adalah bagian daripada gejala terkena infeksi virus corona seperti itu dok ya. Oke, ya baik dok, nanti kita akan tanya kembali apa saja kira-kira gejala dan kemudian beberapa hal penyebab. Ini masih banyak simpang siur informasi, ada yang mengatakan bahwasanya ya penyebabnya itu adalah dari kelelawar, kemudian ada juga isu yang mengatakan ini dari senjata biologi yang bocor yang dimiliki oleh Cina. Tentunya ini sangat berbahaya kalau memang betul seperti itu dok. Tapi nanti dijawab dok, kita jeda terlebih dahulu. Baik sahabat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.